Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Nur Asiraka, kelas PTKG NIM 2402095022035. Jadi video kali ini saya akan memberikan kesimpulan pada kelompok 4 atau kelompok itu saya sendiri, dimana ada beberapa kesalahan pada slide 5 dan saya akan melengkapi materi himpunan ini tersebut. Langsung saja kita mulai. Kita akan membahas teori himpunan dengan beberapa konsep utama yang ditemukan dalam slide. Adapun himpunan dan notasi dasar slide 10 ini menjelaskan bagaimana anggota himpunan didaftarkan. Contoh himpunan seperti bilangan asli dan bilangan genap positif diberikan. Adapun yang selanjutnya jenis-jenis himpunan. Pada slide 11 mendefinisikan beberapa himpunan penting seperti P, himpunan bilangan bulat positif, himpunan bilangan alami, yaitu N, dan Z, himpunan bilangan bulat, Q, himpunan bilangan rasional. Kesimpulan tentang teori himpunan slide 13 ini menyatakan bahwa teori himpunan adalah dasar fundamental dalam matematika, menyediakan bahwa universal dan alat analisis yang kuat. Kesimpulan yang dapat diambil, himpunan semesta atau simbol U, himpunan semua bilangan yang dibahas dalam materi, misalnya bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Adapun himpunan bagian, himpunan bilangan alami adalah bagian dari bilangan bulat, dan bilangan bulat adalah bagian dari bilangan rasional. Adapun yang selanjutnya yaitu operasi himpunan gabungan yang menggabungkan dua himpunan, misalnya N gabungan Z, menghasilkan semua bilangan bulat. Dan yang selanjutnya ada irisan, di mana irisan ini adalah himpunan bilangan asli dan bilangan bulat memiliki irisan berupa bilangan asli itu sendiri. Dan ada komplemen juga, di mana bilangan rasional adalah komplemen terhadap bilangan irasional dalam himpunan bilangan real. Secara keseluruhan, materi ini memperkenalkan konsep dasar teori himpunan dan bagaimana berbagai jenis bilangan dapat dikelompokkan menggunakan konsep himpunan. Adapun pada slide 5 saya akan membuktikan salah satu sifat operasi himpunan menggunakan diagram Venn. Pernyataan yang akan kita buktikan adalah A irisan dengan gabungan B dan C sama dengan gabungan antara A irisan B dan A irisan C. Ditulis sebagai A irisan dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A irisan B tutup kurung gabungan dalam kurung A irisan C tutup kurung. Adapun yang kedua yaitu Adapun kita mulai dengan diagram Venn pertama yang menunjukkan A irisan dengan gabungan B dan C dalam diagram ini. Dan himpunan B dan C adalah dua lingkaran lainnya, dan himpunan A adalah lingkaran pertama, dan gabungan B dan C berarti seluruh area dalam lingkaran B dan C. Kemudian kita mengambil irisan antara A dan gabungan B serta C, yaitu bagian dalam A yang juga termasuk dalam B atau C. Bagian ini kita arsir untuk menunjukkan himpunan A irisan dengan dalam kurung B gabungan C. Dan sekarang kita lihat diagram Venn kedua yang menunjukkan dalam kurung A irisan B tutup kurung gabungan dalam kurung A irisan C tutup kurung. A irisan B adalah bagian di mana A dan B saling berpotongan. Kita arsir bagian ini, yaitu A irisan C adalah bagian di mana A dan C saling berpotongan. Kita arsir bagian ini juga karena kita menggunakan operasi gabungan, maka seluruh bagian telah diarsir menjadi hasil akhir dari operasi ini. Dari sini kita lihat bahwa area yang diarsir pada kedua diagram sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B tutup kurung gabungan dalam kurung A irisan C tutup kurung. Dan yang selanjutnya saya akan melengkapi materi tersebut dengan menambahkan materi-materi
Seperti yang saya akan bahas, yang pertama itu ada himpunan bagian. Kita mulai dari himpunan bagian. Sebuah himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika semua elemen di dalam A juga terdapat dalam B. Dan sebagai contoh, kita memiliki himpunan B yang berisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis sebagai B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawal. Kemudian kita punya himpunan A yang berisi 1, 3, dan 5. Kita tulis A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5 tutup kurung kurawal. Karena semua elemen A ada di dalam B, maka A adalah himpunan bagian dari B. Kita tulis ini dengan notasi A subset B, atau dalam simbol A garis melengkung ke bawah B. Yang kedua, himpunan kosong. Kita bahas himpunan kosong, di mana himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Kita menulisnya dengan simbol kosong atau lingkaran dicoret, disebut empty set, atau dalam simbol 0 yang di garis, ya begitu. Dan sebagai contoh, kita mencari himpunan bilangan prima genap selain 2. Maka hasilnya adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan prima genap selain 2. Adapun yang ketiga yaitu himpunan semesta, yang mencakup semua elemen yang kita bahas dalam suatu konsep. Misalnya, jika kita berbicara dengan bilangan asli, maka himpunan semestanya adalah U sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tutup kurung kurawal. Yang saya sebut U itu sebagai bentuknya saja. Dan ada pun yang selanjutnya, jika kita berbicara tentang huruf vokal, maka himpunan semestanya adalah U sama dengan kurung kurawal A, E, I, O, U tutup kurung kurawal. Adapun operasi himpunan yang bagian A, gabungan atau union. Operasi pertama adalah gabungan, dan gabungan dua himpunan berisi semua elemen A atau B atau keduanya. Atau notasi untuk gabungan adalah A union B, atau dalam simbol A union B. Sebagai contoh, jika A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung kurawal dan B sama dengan kurung kurawal 3, 4, 5 tutup kurung kurawal, maka A gabungan B adalah kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawal. Karena gabungan mengambil semua elemen dari kedua himpunan, ada pun yang selanjutnya yaitu bagian B, irisan atau interaction. Operasi kedua adalah irisan. Irisan hanya berisi elemen yang ada di kedua himpunan. Notasi adalah A intersection B, atau dalam simbol A terbalik B. Sebagai contoh, jika A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung kurawal dan B sama dengan kurung kurawal 3, 4, 5 tutup kurung kurawal, maka A irisan B adalah kurung kurawal 3, 2, 3 tutup kurung kurawal, karena hanya angka 3 yang ada di kedua himpunan. Adapun yang selanjutnya yaitu selisih, di mana operasi ketiga adalah selisih, dan selisih ini berarti elemen yang ada di satu himpunan tetapi tidak ada di himpunan lainnya. Notasi selisih adalah A minus B, atau dalam simbol A garis miring B. Misalnya, jika A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung kurawal dan B sama dengan kurung kurawal 3, 4, 5 tutup kurung kurawal, maka A selisih B adalah kurung kurawal 1, 2 tutup kurung kurawal, karena angka 1 dan 2 ada di A tetapi tidak ada di B. Kemudian ada komplemen. Komplemen dari A adalah semua elemen yang ada di himpunan semesta tetapi tidak ada di A. Notasi adalah A pangkat C, atau dalam simbol A dengan garis atas. Misalnya, jika himpunan semesta adalah
gabungan sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung kurawal, dan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung kurawal, maka komplement A adalah kurung kurawal 4, 5, 6 tutup kurung kurawal, karena angka ini ada di himpunan semester tapi tidak ada di A. Terakhir ada selisih simetris. Selisih simetris antara dua himpunan adalah elemen yang ada di A atau B tetapi tidak di keduanya. Notasi adalah A delta B atau dalam simbol A segitiga B. Sebagai contoh, jika A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung kurawal dan B sama dengan kurung kurawal 3, 4, 5 tutup kurung kurawal, maka A selisih simetris B adalah kurung kurawal 1, 2, 4, 5 tutup kurung kurawal. Karena angka 1, 2, 4, dan 5 hanya ada di salah satu himpunan, tetapi tidak ada di keduanya. Dengan ini kita telah memahami himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semester, serta berbagai operasi himpunan seperti gabungan, irisan, selisih, komplement, dan selisih simetris. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.